bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kabar Anda semua? Ya, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, adanya macam-macam kesulitan, cobaan, tantangan, terutama di masa-masa COVID ini. Tentu ada kecemasan, ketakutan, tidak ada harapan. Namun kita tetap percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Dan semoga saya menjumpai Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ya, tetap bersemangat, tetap bergembira. Nah, saya ingin kali ini mengajak Anda bagaimana kita tetap berusaha bergembira, ceria di masa-masa senja kita. Barangkali dengan satu dua cerita pengalaman lansia, entah itu mereka awam, entah itu mereka religius. Nah, seorang bapak yang sudah berumur 85 tahun, di usia yang masih kadang-kadang turut membuat kita cemas, takut, gelisah. Tetapi Bapak Agus yang sudah umur seperti ini, dia mengalami sakit. Namun di tengah kesakitan yang ia alami, ia tetap hidup biasa. Seakan-akan tidak menderita. Waktu makan, selalu banyak orang yang ingin duduk dekatnya untuk mendengarkan sharing hidupnya. Dari dia banyak orang muda mendapatkan contoh kesetiaan dan kegembiraan. Meskipun akhirnya ia meninggal, tetapi dia meninggal dengan tenang, damai. Dan sementara ada seorang suster yang bekerja jauh semangat dulu waktu mudanya. Dan kini dia sudah lansia dan tinggal di rumah orang-orang jompo. Memang orangnya sulit, sehingga kadang-kadang para pengurus merasa kurang senang. Ia suka menyendiri, tidak senang berkumpul dengan orang lain. Sering marah-marah dan menggerutu bila ada kekurangan dalam pelayanan. Entah menggerutu makanan tidak enak, entah menggerutu sering sakit, dan ia suka juga membicarakan kejelekan orang lain, suka mengkritik, seakan-akan dia sendiri yang benar, orang lain salah. Nah, dari dua contoh ini saya ingin memetik beberapa hal. Apa sesungguhnya yang membuat orang itu bahagia? Tentu yang pertama, hidup dekat dan pasrah pada Tuhan. Dan rajin berdoa. Ada kegembiraan batin yang mendalam. Hidupnya damai. Meskipun sakit, ada kesulitan, ada tantangan.
Dia menerima diri apa adanya. Ya, saya sudah tua, saya sudah umur ini. Dia menerima apa yang ada pada dirinya, entah itu kekuatan maupun kelemahan yang ada dalam dirinya. Dan ia rela banyak berkorban, mau bertahan dalam situasi yang kurang baik, yang kurang menyenangkan. Dan tentu saja karena mampu bersahabat dengan banyak orang dan juga dengan anak-anak muda. Dan apa yang sering membuat kita sungguh bahagia, bila mudah mengampuni orang lain. Dan tentunya juga suka minta ampun. Nah, Opa Oma, kadang-kadang loh, dalam usaha berdamai dan mensyukuri kasih Tuhan, kita tidak dapat mengusahakannya sendiri. Karena keterbatasan kita, umur sudah senja. Kita membutuhkan orang lain, bukan? Kita membutuhkan orang lain yang dapat menolong proses berdamai dan bersyukur. Ya benar, di banyak panti jompo sering diadakan kursus ini, buat ini, buat itu, buat program. Dan itu apa? Itu semata-mata untuk membantu para penghuni supaya senantiasa gembira, bahagia. Nah, ada beberapa hal yang tidak boleh kita lupakan sebagai pendamping, yakni membantu mereka, membantu lansia menerima diri secara realistis. Kerap kali tidak gampang loh. Meskipun dulunya hebat, setia, rajin, baik. Tetapi kerap kali setelah senja ada suatu perubahan. Nah, disitulah tugas pendamping untuk membantu. Juga bantu mereka mensyukuri rahmat dan kepercayaan Tuhan kepadanya. Bukankah Tuhan selalu memberi rahmat kepada siapapun? Dan juga dengan membantu orang-orang yang sudah senja, yang sudah lansia, untuk berdamai dengan siapapun. Termasuk dengan pengalaman luka batin yang pernah dimilikinya. Memang Bapak Ibu, saudara-saudari, Opa Oma, kendala, gejala, masalah di usia lanjut itu bermacam-macam. Semakin kita lanjut usia, kita semua menyadari daya tahan dan konsentrasi kita semakin berkurang, bukan? Berdiri, berjalan, bergerak, cepat lelah loh. Kita mudah merasa capek. Ya, sampai umur 50 tahun, otot-otot, organ-organ, dan otak masih dikatakan masih dapat melayani dengan baik. Pencernaan masih mulus, lancar. Kita bisa makan tanpa di blender dulu, tanpa harus menjadi bubur. Namun jangan lupa, semakin kita tua, semakin umur kita semakin tua, 65, 70, 80, dan seterusnya, kan timbul gejala-gejala penuaan yang makin lama makin berat. Apa yang muncul? Muncul kekhawatiran. Kok semuanya begini ya? Kok semakin menyurut ya? Kok semakin menyusut ya? Kok semakin lemah ya? Tentu kemudian kita bertanya-tanya, apakah tubuh yang diciptakan oleh Tuhan dengan begitu indah, bagus, cantik, ganteng, kok sekarang ini mulai menurun?
siapa yang salah? Bukan manusia saja. Atau bukan karena dosa-dosa. Itu hal yang alami. Dan kadang-kadang kita memikirkan, wah, ini tentu karena dulu saya kurang memperhatikan. Barangkali banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di masa-masa lalu. Atau ini keturunan, pembawaan. Atau hidup saya kurang teratur dulu, kurang baik, tidak sehat. Atau terlalu bekerja keras. Bisa saja pertanyaan-pertanyaan itu mulai. Lalu kita kerap kali mendakwa diri, mempersalahkan diri, mempersalahkan Allah, mempersalahkan sesama. Jangan-jangan malah membenci tubuh yang tidak lagi melayani dengan baik karena sudah rapuh, sudah tua. Nah, kita ingin mencari jawabannya. Kita ingin meluruskan kebimbangan-kebimbangan yang ada. Karena itu, sekarang itu ada macam-macam. Ada yang mulai berbuat sesuatu guna menghentikan arus penuaan. Misalnya dengan membentuk kelompok senam, olahraga, supaya otot-otot mulai bergerak lagi. Ada yang mulai diet, mengatur makanan dengan baik. Dan tentu juga yang lain dengan obat-obatan. Meskipun tua, ada yang masih pergi ke salon kecantikan. Supaya keriput-keriput yang ada pada wajah dihilangkan. Ya, apapun. Dan ada yang saban hari minum jamu. Bahkan ada yang ikut kursus tertawa loh. Kelompok meditasi. Itu semuanya baik. Namun, Bapak Ibu, Opa Oma, kita ingin merenungkan. Dan kita ingin mendapatkan jawaban. Kita ingin menegaskan pula apa yang terjadi dengan gejala-gejala penuaan dan surut-surutnya kemampuan jasmani dan mental kita. Kita mau melihat apakah dalam banyak tantangan itu masih ada peluang dan karunia. Saya mengatakan masih. Nah, perlu kita lihat gejala-gejala negatif yang kita alami di masa tua ini. Baik fisik maupun rohani, mental. Dan juga yang menyangkut perasaan. Tentunya dengan bertambahnya umur, organ-organ tubuh menjadi semakin kecil. Misalnya hati, ginjal, jantung, dan paru-paru. Berkurang juga kekuatannya, bukan? Jaringan-jaringan tubuh berubah dan semakin merosot. Demikian pula berat otak berkurang. Kecepatan transmisi urat saraf. Persediaan energi dalam keadaan istirahat. Volume jantung, denyut jantung, pernapasan, daya kerja ginjal, dan daya pernapasan menyusut juga. Kita kerap kali sudah umur-umur gini sering masuk angin ya. Dan kalau kita kosleo, kadang-kadang berminggu-minggu sampai sembuh. Jantung kita tiba-tiba berdebar-debar bila kita bekerja. Bila kita omong sedikit sudah nafas kita senat-senut. Nah, hal itu menjadi petunjuk bahwa lama dan cepatnya jatah kerja serta gaya gerak tentu kita harus kurangi. Tentu kita harus mengurangi. Dan kita mengimbangi dengan yang lain, bukan? Dengan kunjungan, dengan menjalin persahabatan. Kekebalan tubuh juga menurun, bukan?
dan kerap kali membawa bahaya jatuh sakit. Apalagi ditambah dengan stres. Gejala lain dengan meningkatnya lemak dan gula dalam darah. Juga berkurangnya daya pemulihan. Dulu kalau kita muda sakit 1-2 hari cukup. Sekarang kalau kita sudah tua, sakit kita kadang lama menunggu penyembuhannya. Wajah tampak berkerut-kerut. Dan di sana sini muncul tampak tumbuhan liar. Umur tua mengurangi gaya jalan yang mantap dan langkah laku yang pasti. Nah, itu semua terjadi. Juga gejala-gejala lain di masa penuaan. Ada kelambanan. Waktu kita naik tangga tertatih-tatih. Waktu kita jalan sedikit saja sudah mulai kembang kempis, senat senut nafas kita. Itu sesuatu yang alami. Nah, Bapak Ibu, Opa Oma, dalam bidang fisik tampak jelas pada masing-masing kita. Kita sering mengeluh. Kita tidak lincah lagi. Jalan kita mulai bungkuk-bungkuk. Sehingga tinggi badan kita berkurang ya. Lalu kulit mulai mengerut, melempem, lengan, kaki, muka. Dan kerap kali malam kita susah tidur. Jemari-jemari kita mulai kembang kempis. Terutama pagi hari. Terasa kaku, dingin. Dan yang lain susah bangun. Kerap kali kalau bangun pusing. Nah, tubuh mudah kedinginan. Iya, gigi-gigi mudah tanggal, linu, keropos. Makan kita harus lama. Pencernaan kita sulit. Gigi-gigi sudah tidak ada. Dan akhirnya kita harus memblender makanan-makanan yang kita makan. Ya terasa juga tidak enak ya, tapi harus begitu. Nah, Bapak Ibu, Opa Oma, tapi jangan lupa masih ada gejala-gejala positif. Ada hal-hal yang positif. Ciri-ciri khas usia lanjut tak hanya berarti merasa lemah dan sering sakit, tetapi juga loh ada hal-hal yang menyenangkan dan menguntungkan. Secara positif, gejala-gejala, ciri-ciri khas yang positif pada usia lanjut tentu adalah dalam ranah umum ya. Gejala-gejala positif adalah merasa bebas dari tugas dan kewajiban dalam ikatan dinas yang telah menyita begitu banyak waktu, sering dengan tujuan mencari nafkah saja. Dan tentu kita bebas memilih kegiatan. Kita mengunjungi teman-teman, bermain, berolahraga. Kita bebas melakukan kegiatan seperti memelihara bunga. Ada yang setelah usianya lanjut ini rajin bercocok tanam, kecil-kecil lah. Sering mengadakan perjalanan. Atau menumbuhkan kembali hobi yang ada. Yang suka melukis, melukislah. Yang suka menulis buku, tulis buku. Tekuni. Nah, kita merasa longgar waktu untuk bersantai-santai dengan teman-teman lansia. Kita tidak perlu memasang target. Kita lakukan. Kita nikmati. Nah, ini ranah umum. Dalam ranah perasaan, gejala positif adalah kita suka mengingat pengalaman bahagia. Kita tulis kembali. Kita ingat kegembiraan di masa kecil yang menyenangkan. Nah, dengan mengingat itu kembali, kita sungguh seperti hidup gembira lagi meskipun dalam situasi senja seperti ini. Dan yang penting tentunya juga dalam ranah hidup rohani. Hal-hal yang positif adalah kesempatan amat luas. Menghayati hidup rohani dengan lebih tekun dan kreatif. Yang suka meditasi, meditasilah.
Yang suka berdoa, berdoalah. Dan tentu usia-usia macam ini, lihat, gereja-gereja itu kan dipenuhi lansia. Yang muda mana? Kita pilih waktu longgar untuk berdoa, bermeditasi, memuji Tuhan. Yang suka nyanyi-nyanyilah. Yang suka berdansa, berdansalah. Itu. Nah, Opa Oma, teristimewa juga para pembina, pendamping, kaum lansia. Juga dalam kelompok kita, Senja Mempesona. Saya ingin, saya boleh ada di antara Anda. Ya, untuk meningkatkan kembali, mengajak Anda kembali, merenungkan. Dan tentu di tengah-tengah semacam ini, ada kegembiraan, bukan? Ada sukacita. Nah, itu yang perlu kita bangkitkan kembali. Jangan tua kita membuat kita sudah tidak mempesona lagi. Buatlah di usia senja ini hidup kita semakin mempesona. Amin. Nah, bersiaplah. Bersiaplah untuk bersua dengan Tuhan. Bersiaplah senantiasa hidup dengan penuh sukacita, kegembiraan. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Semoga ini salah satu bentuk untuk meningkatkan kembali gairah hidup kita. Jangan hanya menunggu kapan ya saya dipanggil Tuhan. Jangan. Katakan, masih berapa tahun Tuhan memberikan saya hidup dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan. Amin. Nah, semoga berguna. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis, Batu, Malang. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Amin. Kami bernyanyi lagu riang gembira, we are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Shake. Bahagia ketika